Misalnya sakit perangga di grup Monef Antro. Dari kan tanya siapa? Ya, gimana? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi, Mas Atayla, Mbak, yang dari rumah sakit. Iya Nah, dok, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. ya, oke. Kita bahas sama-sama ya mengenai masalah eh, matrik risiko ya. Kita tahu bahwa sekarang ini sedang gencar-gencarnya manajemen risiko. Karena memang dunia kesehatan ini sedang tidak baik-baik saja kalau tidak diantisipasi kita bisa jadi korban. Ya, banyak rumah sakit yang saya akan coba langsung aja nanya ke ChatGPT. Ya, ini aja. Ya, udah kelihatan. Ya, kita akan bicara tentang dengan ChatGPT. Ya, Anda bisa tanya risiko apa saja yang kita hadapi saat ini. Ya, jadi kalau teorinya itu banyak, kemarin mungkin ada beberapa yang sudah menjelaskan bagaimana aplikasi menggunakan risiko dan lain-lain. Saya cuma ngajarkan ada loh yang gampang yang bisa kita lakukan yaitu AI. Ya kita coba. Ya, ya kita coba aja tanya. Iya, oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu, sebelum melakukan ini adalah kita harus setting dulu AI kita, ya bahwa AI kita itu bicara tentang kesehatan, tentang perumah sakitan. Nah, berarti tanya kayak gini gampang. Tapi kalau belum pernah, pasti tanyanya akan jawabannya nanti ngawur, ya. Iya macam-macam ya dok jawabannya. Ya, nah tadi setting dulu, ya. Karena betul ini AI saya, ya ChatGPT, Gemini maupun DeepSeek itu sudah saya setting bahwa ini adalah membahas perumah sakitan dan kesehatan. Ya, buatkan. Go. Nah, ini kita yang harus kita berikan. Bagaimana kita eh, tanyakan seperti ini, ya, supaya nanti kita bisa antisipasi, supaya rumah sakitnya juga tidak rugi, pasiennya juga tidak dirugikan, gitu. Ya, ini kita lihat yang harus ini. Terus langsung dijawab, lengkap ya. Klaim ditolak, pasien tidak mendapat hak layanan sesuai, keterlambatan input. Nah, itu ya. Nah, ini juga nanti, nah, ini kita lihat ya. Risiko utama, penyebab potensial, dampak potensial, kemungkinannya, dan keparahannya. Ya, gitu. Levelnya, level risiko tinggi, rencana mitigasi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini terutama bagi semua rumah sakit itu harus punya antisipasi bagaimana eh, kelola risiko yang ada di. Nah, kalau metrik risiko itu kan kita kalau banyak itu udah ketika akreditasi selalu tanyain APMEA, APMEA itu. APMEA ini salah satunya adalah dengan menggunakan metrik risiko itu. Sehingga kita mencegah sebelum terjadi. Ya, kalau RCA kan kalau sudah terjadi, ini kita belum terjadi, kita sudah bisa mencegah. Ya, ini.
kita sudah tahu ini mitigasinya apa yang harus dilakukan. Hmm. Nah, ini keterlambatannya, overbooking, pelayanan. Nah, ya, lengkap semua. Ya, kegagalan input. Nah, ini jadi mitigasinya apa sih? Mitigasi yang harus kita lihat kan. Kita dari atas dulu ya. Mitigasinya Ya. SOP, pelatihan, ya, pemantauan, verifikasi, penjabaran kerja, manajemen antrian, edukasi, audit praklaim. Ini. Nah, rekomendasi strategisnya ini. Ya, penerapan dashboard yang real time, audit. Ini dengan ini. Jadi kita bisa buatkan formulir Excel ya. Langsung aja. Itu jadi kita sudah punya, nanti Anda tinggal rumah sakitnya membuat mitigasi. Nah, ini udah dibuatin, kita bisa download. Ya, Hmm. ya sudah terdownload. Oh ya, kita nanti simpan dulu di ini. Ada yang berisiko. Ya, ya. Nanti ya saya kirim, bagikan. Siap. Ya, ya. Sebelumnya saya minta data hadirnya tak. Ya, supaya nanti. Ya, supaya nanti saya untuk ngirim ini hasil lengkapnya ya. Ya, oke, saya kirim ini daftar hadir ya nanti untuk ngirim email, Iya dong. untuk ngirim email. Ya, ya. Jadi khusus yang nanti yang Excelnya saya kirim lewat email. Kalau yang lainnya mungkin nanti saya lewat grup WhatsApp kita. Ya, ya bisa seperti itu kan? Ada. Jadi nanti Anda bisa buat. Ya, ini kita perlu juga buat aja per unit ya, buatkan matrik versi Per unitnya. ya, ya, versi matrik ber- jadi kan Hmm. ya simpen ya. Nah, dari pantauan itu bisa Anda nanti membukanya. Ya, saya sambil contoh tadi matriknya ya kayak per unit. Jadi sampai sini nanti tinggal actionnya di lapangan aja Anda juga. Ya silakan kalau yang mau tanya. Kita diskusi saja. Ya, karena kalau dari pola lama pasti itunya Iya dok. lama, panjang. Diskusi ini nggak sampai berapa menit tuh kan? Ya, Iya dok. nggak sampai 10 menit sudah jadi. Ini poliklinik apa saja, overbooking kemungkinannya. Hmm.
sampai Berarti matrik resiko ini dikerjakan di unit juga ya dok ya? iya Ininya di dok ya? per unit. Kalau dari Iya, BPJS kan kayak gitu. iya, iya dok. Dari akreditasi kan kayak gitu. Ini tak ini kan. Ya, ini udah per unit kan sudah jalan. Jadi yang Iya dok. rencana kita ya ini dulu aja dulu, cek aja. Ini kan sudah per unit. Ya, nah, supaya ininya. Nah, oke. Nah, udah kan? Ya tinggal mitigasinya tiap unit ngapain. Ada poliklinik itu. Ya, Tinggal pelaksanaannya aja dok ya udah laksananya ini, ya action udah aja ini. iya tinggal actionnya aja. Nah, dengan seperti ini nanti Anda semua itu bisa bisa berjalan melaksanakan kegiatan masing-masing. Ya, Iya, jadi cukup rapat manajemen risiko nggak sampai 10 menit. Ya, actionnya iya. juga mungkin nggak sampai 5 menit. Kan cuma tik tik tik. Ya, paling kalau pas lagi latihan-latihan butuh waktu. Kalau yang ininya rapat pantauannya kan cuma mantau aja. Hmm. Manajemen antrian, mungkin kalau kita sudah selesaikan ya dalam mungkin 3 jam, nanti setelah itu hasilnya udah nggak perlu dibahas lagi. Kalau ininya sudah jalan, tinggal mantau. Nah, edukasi, inilah, semuanya beres. Tuh. Ini konsep saya tentang manajemen risiko dengan AI itu begitu Jadi cepat. mudah ya dok. Nah, Ini ini kalau ngarang-ngarang agak rumit itu dok. Maksudnya kita apa eh, mengawang-awang dulu kan kalau nah, risiko itu kan memang belum terjadi ya dok ya. Jadi kita iya, metrik itu belum terjadi. Kalau iya, yang jadi terjadi kita udah bahaya. Contoh, bahaya. kalau sampai Jadi kalau terjadi nggak ada AI kita ngarangnya agak rumit dok. Maksudnya apa ini, nih yang ini contohnya kira-kira inilah ya di bakalan ini nih terjadi gitu. di gini nih keterlambatan penginputan data ke SIM RS. Iya, Dampaknya klaimnya nggak terbayar. iya, sayang banget ya dok. Sayang. Ini Iya, kalau sampai udah terjadi capek-capek babak nggak belur kebayar. rumah sakit. Ya, enggak silakan. Oh, itu ya. Ya, saya setiap satu akan saya coba ini. Ya, kecuali kalau ada yang itunya ya, karena Zoom saya yang berbayar sudah habis. Kalau yang koordinatornya itu mantau aja apa gimana nih dok ya? Koordinator di rumah sakit Makanya yang ya, ini resiko. yang penting Anda kompakkan dulu manajemen risikonya. Oh, Nah, itu iya dok ya. ya. Karena koordinator itu kalau udah jalan udah nggak ada apa-apa, nggak perlu. Iya. Manajemen risiko itu kalau aman kan nggak ada laporan, nggak ada kegiatan seolah-olah. Mm-mm. Yang penting di unit-unitnya udah mengerti betul ya dok kali ya dok ya. Beres. Heeh, ya. Di unitnya udah pada ini ya dipermudah sama AI ininya dok ya. Ya, heeh. Maksudnya ini nyari-nyari ininya, nyari resikonya, sama bikin metriknya. Bikin Iya ya metrik. dok ya, maksudnya jadi lebih mudah lah ininya. Ya. Ini Udah gitu nggak perlu buat Excelnya lagi, udah berhasil dibuatin. nih lah, hasilnya dibuatin. Monggo Ya itu teman-teman kalau ya, buat sendiri kan nggak program cukup sejam tadi. kayaknya dok. Heeh, ya, heeh. Jadi tadi Apalagi, kita manajemen resiko, metrik resiko, ya alhamdulillah kita sudah bahas itu ke iya metrik dok, resiko per unit. Jadi masih per unit ya dok. ya, per unit bisa terus per rumah sakit pun sebenarnya tadi kan jadi ya yang besar. Iya, Jadi saya akan ini Excelnya kelihatan nih.
Enggak dok, masih masih browser, Excelnya nggak kelihatan. Oh, ini saya tekan dulu, maaf. Ya, Excelnya. Ini dia. Oh, maaf ya. Ini Excelnya. Ah ya, kelihatan dok. Ini tuh kan. Ini kan ya Iya, poliklinik, risikonya apa saja. Menyebabkan iya. Udah komplit. komplit. Tuh polinya. Luar biasa. Apa gini. Ya, beres, lengkap. Terus yang ini. Siap dok. Aduh. Ya, ya. Ya saya mungkin ulangin, mungkin tadi ada teman yang baru gabung ya, karena ini saya menggunakan yang versi gratisan, jadi ininya tadi 40 menit ya biasanya dok kalau ya 40 gratisan. menit. Jadi bagaimana membuat metrik risiko? Ya, cuman gini aja, membuatkan tapi setting dulu ya, mungkin latihan yang berat ketika AI itu adalah men-setting AI-nya menjadi Nah itu ya assistant. gimana itu Ini. settingnya? Nah, itu perlu pelatihan khusus ya. Ah, Oh, ada ya tapi dok ya. Iya, ya, ya, Kalau supaya nanti itu ada fokus. eventnya boleh di share dok nanti di grup ya dok yang Ya, pelatihan buat setting AI-nya. itu ini ya. Karena sebenarnya kalau para pelatihan-pelatihan berbayar itu saya selalu ngajarin pertama kali adalah setting yang disebut dengan Oh, ya besok ke di BPJS dengan Kars itu kalau umpamanya waktunya mencukupi juga saya ajarin pertama adalah selalu setting. Kemarin setting dulu ya dok. ah, dengan Rumah Sakit Pati juga sudah ajarin bagaimana men-setting pesona AI, namanya pesona AI. Oh pesona. Mm-mm. Pesona AI, silakan cari di internet bagaimana membuat setting pesona AI. Nah, saya sudah menemukan ilmu yang paling gampang membuat pesona AI. Jadi saya sudah menjadi pesona AI itu 300. Nah, jadi sampai dokter spesialis apa saja yang saya cobain yang ada di rumah sakit, saya coba seolah-olah saya ahli penyakit itu. Ya, akhirnya ya. Nah, ini yang saya khawatirkan juga terhadap AI ini adalah banyak orang-orang yang menyalahgunakan. Ya, karena pernah saya juga ya berdiskusi dengan salah satu guru besar yang mau nguji residen untuk spesialis. Soal saya coba boleh nggak saya nguji? Ya, seolah-olah simulasi ya, saya Iya nguji dok. residen. Ya, saya buatkan AI, bikin soal, ya, bikin pertanyaan, bikin modul. Ya, Hmm, bahkan saya ya pernah buat modul untuk dilatihkan kepada program doktor, presiden. program S2. Waduh, makanya hebat banget ini AI ini. Jadi kita bisa jadi apa saja yang kita mau. Iya dok. Nah, ya, jadi rumah sakitan itu sederhana banget dan kita sudah dapat tadi, ya tadi jawabannya ini, batik risikonya lengkap, ini yang rumah sakit, ya. Nah, dia minta, kita minta dalam bentuk Excelnya, dibuatkan dalam bentuk Excel, Dibuatin. Iya. dibuatkan dalam bentuk Excelnya, dan dia kita minta juga Excelnya per unit, dibuatkan Excelnya per unit. Luar biasa. Yes. Iya dok. Nah, ya kita buatkan sekarang ini permintaannya adalah buatkan template SPO tiap risiko. Ya, ini template risiko. Nah, kelihatan ya ini ya. Kelihatan dok. Ya template saya buatkan template risiko. Nah, ini dia dibuatin. Nah, ya. Oke, saya matikan dulu. Saya tunjukkan nih Excel template SPO-nya. SPO-nya dok.
Ini Excelnya udah kelihatan? Kelihatan, Dok. Ya, kita edit dulu. Ini SPO mitigasi kita sudah punya tujuannya. Ada dalam bentuk Excel, kita pindahkan nanti ke Word, kan gampang. Selamat. Solo. Hmm. Ini ya, udah kelihatan tuh? Kelihatan, Dok. Ya. Boneka apa, Dok? Jadi kita judul SPO mitigasi SPO di SEP di IGD. Kurang apa Bikin 5 hari langsung jadi SPO. mantu ini tanggal siji. Hmm. Oh, untuk mitigasi risiko dokumen klaim. Apa? Hmm. Oh, Audit internal. audit enter. Hmm. Batalkan itu apa, Pak? Ya, Iya, Dok, siap. ya. Kopassus tanda menjangan. Kopassus. Oke. Iya. Iya, oke Kopassus. Ya. Oke, monggo silakan kalau ada mau diskusi lain, mau nanya, ya. Tuh. Ya. Ya. Memang problemnya adalah justru di setting medik AI-nya. Setting AI-nya ya, Dok. Ya. Setting AI-nya ini bisa segala macam sudah jadi semua. Oke, kita balik lagi ke AI-nya. AI. Ya. Itu jadi kita bisa apa yang kita mau. AI-nya tuh pakai chat GPT ini ya, Dok ya? Ya, Ininya sebenarnya ya. mana aja bisa ya. Yang kalau saya Oh. menggunakan pesona AI-nya pakai, Heeh. saya sudah coba 6 atau 7 AI, Mm-mm. ya, walaupun tidak persis sama, jadi semua. Jadi, Jadi memang yang paling lama kayaknya yang chat GPT ini ya, Dok ya? Yang ini. paling cepat. Iya, paling duluan juga kayaknya ininya. Apa kan maksudnya ya sekarang udah banyak, dulu nggak terlalu banyak ya, Dok ya. Sekarang udah Iya. banyak memang. Jadi lebih familiar dan lebih lebih gampang menggunakannya. Iya, chat GPT. Nah, gitu ya. Nah, kita coba ini aja nih, flowchart. Ah, Tambah lagi flowchart SPO. Bahkan, oh, lengkap banyak banget kan? Iya, Dok. Muncul semua. Kita download. Eh, ya, mudah-mudahan waktunya keburu nih, walaupun 30 menit, karena kita Siap, Dok. makan yang gratisan ya. Jadi mohon Iya, maaf. Dok. Karena saya ini kelihatan belum flowchartnya? Belum, Dok. Ngasih di AI. Ya, ini flowchartnya. Ya,
Kelihatan ya, flowchart ya. Iya, ya kelihatan, Dok. Mana kiri kanannya kalau nggak kelihatan. Biasanya kan kiri kanannya bisa. Ya, itu. Ini flowchart yang SFPD gitu. Nah, tinggal gambarkan mulai terus sampai Iya. ya. Nah, mungkin kita flowchart berikutnya. Nah, ya, itu kan bisa flowchart. Cakep. Iya, Dok. Ya, udah waktunya sudah. Iya, Dok. Terima Nah, kasih banyak, Dokter. terima kasih banyak ya. Keterbatasan waktu ya kita gunakan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, saya menggunakan Zoom yang free, artinya karena yang berbayarnya saya sudah kebetulan lupa memperpanjang ya karena belum ada rencana pelatihan-pelatihan lagi saya belum perpanjang Iya, Dok. lagi. Nanti kalau ada pelatihan yang buat setting, Dok, itu, Dok, ya, share di grup, Dok. Insya Allah ikut lah. Ya. Itu kalau itu enaknya memang itu malam betul-betul lagi nggak tugas itu nanti Iya, betul-betul iya, Dok. Iya, Dok. Iya, Dok. ya, Siap. setting eh, Siap lah, ditunggu, Dok. ya, karena Jadinya awalnya kita kan ngomongin manajemen resiko, tapi jadinya sekarang lebih tertarik ke AI-nya ya, Dok. Jadi wah bisa ini jadi bisa apa aja, macam-macam. bisa nyari apa aja, maksudnya kerjaan yang lain bisa kita Heeh. kerjain juga. Ya, jadi AI ya itu kalau lihat video-video yang saya buat itu video yang pakai AI semua, yang tidak ada kamera sama sekali. Jadi kita juga pakai AI. Jadi dari tag ke video, tag. Jadi yang ngomong juga bukan saya, yang ngomong juga AI. Ya, Oh, gitu ya. heeh. Ya, 10 menit lagi nih ya. Iya, Silahkan Dok. dioptimalkan. Iya, dulu saya pernah dengar, maksudnya di AI itu kita apa bisa nulisin atau minta sesuatu sampai berbentuk gambar ya, Dok, katanya, Dok, ya. Maksudnya misalkan kita mau pengen orang seperti ini, katanya dibikinin sama dia. Cuman kita nggak paham ininya kayak gimana tuh prosesnya. Ya, bahkan AI itu lebih paham pada diri kita sendiri. Coba AI tanya ke AI yang sering Anda pakai, tanya, apakah Anda kenal saya? Dia menjawab lebih dari yang Oh, yang kita tahu tentang diri kita. Nanti tak coba, Dok. ya, gambarkan wajah saya. Dia Eh, gambar, nggak pakai foto, nggak pakai kamera. oh, canggih sekali. Udah sampai seperti itunya kita. Nah, makanya Iya, saya yang khawatir itu kalau ada orang-orang menggunakan AI yang menyalahgunakan. jadi spesialis tertentu mengkonsultasikan yang nggak Iya, kita harapkan. Jadi bagi iya. teman-teman sekalian kalau mau belajar AI, enggak ya. Jadi kalau mau belajar rombongan dengan perumah sakitnya juga saya bersedia. Ya mungkin kalau PMC, rumah sakit PMC mau Siap, Dok. Nanti uh, saya omongin latihan, ke itu manajemen. Iya. Tentang latihan, apa aja tuh ya, Dok, ya. Maksudnya tentang ya apa aja lah ya. tentang apa Buat saja. Jadi siap, siap. saya lebih lebih itu kan ke corporate karena belajar AI kalau untuk individual biasanya larinya adalah ke internet marketing. Iya, Jadi kalau bener-bener, ada Dok. tawaran dari latihan AI, biasanya latihan menjadi tadi konten kreator, latihan jadi itu. Nah, saya mengkhususkan AI untuk perumah sakitan. Wah, Siap. tantangannya luar biasa. Ya, saya berapa kali ke rumah sakit, mereka, loh kok bisa kayak gini, kok tahu semua tentang rumah Iya, sakit. iya. Ya, ya kemarin saya uji cobakan, ya, ketika klaim ditolak dari BPJS, ya, dispute maupun pending,
Ya kita Izin dok, yang rumah sakit IHC udah ada yang itu nggak dok? IHC Group, dari IHC Group. belum. Kebetulan kan rumah sakit PMC juga segrup sama IHC nih dok, punya Ah, Pak Erick Thohir. Makanya kalau ada biar kita bisa ah, apa sih ya, sharing-sharing dengan mereka sehingga PMC nanti minta seperti mereka apa gimana gitu. Udah ada belum, yang ini belum, belum belum, dok? Belum belum. ada ya dok ya, Ya. Jadi kalau umpamanya itu ya rumah boleh. sakit. Coba aja, malah justru ini kan gini loh, belum Kita ada. berarti jadi yang pertama kalau gitu ya dok. Kalau kita Boleh aja, coba aja. siap 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 dok, siap, nanti saya coba ngomong ke manajemen. Cuman biasanya ya gitu dok, kalau manajemen itu kan, apalagi kalau rumah sakit saya tuh bukan yang Hmm. besarnya lah ya di Ya, grup IHC. Biasanya contohnya kayak rumah sakit Pertamina Pusat itu kan ya masih hmm. sama sama kita tuh, masih apa anak Hmm. perusahaannya sama lah gitu. Biasanya Pertamina aja belum gitu, malah Iya, nyontoh ke yang selalu gede. kayak gitu. Kenapa nggak? Nah, sekarang Harusnya kita duluan ya dok, kita iya. yang duluan harusnya. Kadang manajemennya begitu tuh ininya. Siap dok, coba nanti saya ngobrol-ngobrol lah sama Ya, manajemen. emang ini AI untuk perumah sakitan ini sebenarnya banyak. Mereka rata-rata pada satu bidang tertentu. Jadi Oh, nggak umpamanya tadi AI yang untuk ronsen, baca ronsen, iya, baca iya, laboratorium, AI untuk itu pasien. Di rumah sakit itu iya, juga banyak banget itu AI ya. iya. Kalau di tempat saya kan pelayanan unggulannya MCU tuh dok. Mungkin itu tuh kalau didukung dengan AI mungkin bisa lebih ini ya dok. Iya. Tentang MCU gitu maksudnya dok. MCU MCU. wah, gampang banget bikinnya. Gampang banget itu ya dok ya. Iya, Iya, MCU itu ya punya tensi yang bisa link dengan digital, bisa dengan pemeriksaan digital udah MCU itu begitu lewat aja. Kan lihat Cina itu ada rumah sakit yang tanpa ada manusia. iya. Oh, Masuk aja chamber sana sudah langsung bisa disorot dengan kita lewat aja udah ketahuan tensi darahnya ya dok. enggak semuanya tensi darah, lab, dan lain-lain. Oh, lain lainnya juga dok. Termasuk Oh, ngambil darah itu tanpa manusia, robotik. oh. Luar biasa ya dok. Udah bisa sampai sana. Ya sekarang kita Hmm. lihat aja ya robotik itu untuk nyapu. Iya, Nyapu kan sudah ada mesin untuk nyapu. ya udah pernah Ah, lihat lah kalau ya. mesin-mesin vakum, mesin nyapu gitu ya dok ya. Ah, sekarang yang kemarin ketika saya tanya rumah sakit futuristik kayak gimana? Ternyata apa di kamar operasi itu banyak drone. Untuk apa? Oh, Ternyata tadi operasi pakai drone-drone berapa drone jadi satu bisa bisa menyelesaikan konsep mereka terhadap rumah sakit futuristik. luar biasa. Kayaknya memang kedepannya bakalan kayak gitu ya dok. Iya. Tahun tahun berapa lah pasti kayaknya ini. Heeh. Kayak di film-film jadinya dok. Ya, Kan film. itu silakan nanti daftar hadirnya diisi ya ini. Siap Nanti dok. kan nanti saya kirim tadi hasil hasil itu. Ya, Iya ya. dok, iya dok. Udah. Yang saya kirim ke grup WA itu adalah yang umum. Nanti yang tadi yang Excel Excel saya kirim ke yang ngisi daftar hadir. Ya, oke. Tinggal berapa detik lagi nih. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah teman-teman semua. Ya, karena terus terang selama ini saya belum ketemu teman yang mau ngomong AI bersama-sama. Ya. Siap dok, siap. Saya ikut terus lah nih, pantau terus. Mudah-mudahan Ya, dok, ya dok ya. di grup itu ya manajemen dengan AI itu. Siap ya dok, pantau di situ dok. Ya, Dok. oke. Kalau perlu Anda komentarin aja di grup itu. Nanti kita biar sama mereka semua aktif ketika ya. Ya. Kenapa Siap sih Kak, dok. ininya ngirimnya itu mendadak ya? Saya cuma ngecek aja siapa yang aktif. Karena kalau Oh, termasuk juga tadi sebenarnya saya beli yang harian yang untuk 300 orang itu tapi ternyata nggak jadi sampai jamnya nggak jadi ya saya gunakan yang gratis aja. Zoom-nya. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya, Mbak Titi, Mbak Yanti, Mas Hanfatul, Suyatma, terima kasih dok. Terima kasih dok. ya, Mbak Tila.
Ya. Siap dok, makasih dok. Jadi kalau yang akan datang, kalau yang mendadak biasanya saya pakai gratisan ya cuma setengah jam. Tapi kalau yang berbayar juga saya gunakan yang berbayar Zoom-nya. Ya. Iya dok. Oke, saya Makasih banyak dok ilmunya, makasih banyak dok. ya, oke, saya mundur diri. Assalamualaikum Oke warahmatullahi dok. wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Waalaikumsalam Will. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Dok. Turun, yuk.